Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah, amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kalian bertemu kembali dengan Bu Maisaroh di pelajaran fikih. Anak-anak, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin ya, masih pada KD yang sama. Nah, pada pagi hari ini kita lanjut ke macam-macam bersuci atau toharoh dan mandi wajib setelah haid. Anak-anak perhatikan ya, perhatikan pada pointer yang Bu Guru gerakkan di sini ya, yang berwarna merah. Oke, kita lanjut. Macam bersuci atau toharoh. Toharoh itu bersuci ya anak-anak. Bersuci itu dibagi menjadi dua. Apa? Bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Sekarang yang pertama, bersuci dari hadas. Hadas itu apa anak-anak? Hadas itu adalah keadaan tidak suci pada diri seseorang yang menyebabkan ia tidak boleh melakukan beberapa bentuk ibadah kepada Allah. Jadi hadas itu adalah tidak suci ya, sedang tidak suci. Kemudian bersuci dari hadas dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu apa? Hadas kecil dan hadas besar. Jadi ada hadas kecil dan hadas besar. Sekarang kita bahas yang pertama dulu, hadas kecil. Bersuci dari hadas kecil dengan cara apa? Berwudu atau tayamum. Jika tidak ada air atau karena sakit. Jadi anak-anak, jika tidak ada air atau kita sedang sakit dan tidak memungkinkan untuk berwudu atau terkena air, maka diperbolehkan dengan cara tayamum. Tayamum itu bersuci menggunakan media apa anak-anak? Debu ya. Nah, itu yang suci. Kemudian contohnya hadas kecil itu apa anak-anak? Ayo, buang air kecil. Kemudian buang angin. Buang angin itu apa? Buang angin itu adalah kentut anak-anak ya. Kemudian buang air besar. Buang air besar itu beol itu ya. Kemudian menyentuh kemaluan. Tahu ya kemaluan itu apa? Kemaluan itu adalah anggota tubuh tertentu yang tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain atau harus ditutup atau tidur itu ya. Dan tidur. Nah, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil? Dengan cara berwudu tadi ya. Contohnya ketika kita sholat, tiba-tiba buang angin, maka sholat kita kan batal. Nah, ketika kita akan mengulang sholat, maka kita tidak perlu mandi anak-anak. Cukup dengan berwudu, ambil air wudu lagi, baru boleh melaksanakan sholat. Nah, kemudian buang air besar atau buang air kecil. Buang air kecil itu pipis. Nah, ketika kita akan melaksanakan sholat, cukup dengan berwudu, tidak usah mandi. Nah, kalau mau mandi pun juga tidak apa-apa. Nah, gitu ya anak-anak. Kemudian yang kedua, bersuci dari hadas besar. Bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib atau tayamum. Jika tidak ada air atau karena sakitnya. Ini anak-anak, jika kita mandi besar, ketika kita akan mandi besar, tidak ada air atau kita sakit, boleh kita tayamum. Tetapi kalau ada air dan kita sehat tidak sakit, tidak diperbolehkan tayamum. Jadi diperbolehkan tayamum itu ketika dalam keadaan tertentu. Nah, contohnya apa? Nah, kita wajib mandi besar atau mandi wajib ya. Contohnya setelah selesai haid atau menstruasi. Kemudian wiladah, setelah melahirkan. Kemudian nifas. Kemudian keluar air mani bagi laki-laki atau perempuan yang telah balik. Air mani itu apa anak-anak? Air mani itu adalah cairan yang keluar dari kemaluan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah balik. Nah, jadi anak-anak besok kalian
semuanya akan mengalami, ya. Begitu. Macam-macam mandi. Anak-anak, mandi itu ada bermacam-macam ya. Jadi tidak hanya mandi wajib saja. Satu, ada mandi biasa. Mandi biasa itu apa? Mandi biasa yaitu mandi yang biasa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari anak-anak ya. Nah, setiap hari itu kita lakukan ya, pagi dan sore. Nah, mandi biasa itu kita lakukan untuk apa? Untuk menjaga tubuh dari kotoran yang melekat serta menjaga kesegaran tubuh. Nah, itu namanya mandi biasa yang sehari-hari kita lakukan. Kemudian yang kedua, mandi sunnah. Apa itu mandi sunnah? Mandi sunnah yaitu mandi yang hukumnya sunnah. Mandi yang disunahkan dilakukan sebelum melakukan hal-hal tertentu. Contohnya apa? Mandi yang dilakukan sebelum melaksanakan sholat Jumat. Itu sunnah. Sebelum melaksanakan sholat hari raya, baik hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Kemudian yang ketiga, mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib yaitu mandi yang harus dilakukan seseorang yang telah mengalami suatu keadaan tidak suci. Disebabkan oleh hadas besar. Seperti apa? Haid, wiladah. Wiladah tadi apa? Melahirkan ya. Kemudian nifas, ihtilam, keluar air mani ya. Ihtilam itu bagi laki-laki atau perempuan yang telah balik. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghilangkan hadas besar. Nah, itu ya anak-anak. Jadi, hal-hal yang menyebabkan untuk mandi wajib itu ini tadi ya. Hadas besar, haid, wiladah, nifas, dan ihtilam. Baik laki-laki maupun perempuan. Mandi wajib setelah haid. Mandi setelah masa haid selesai biasa disebut mandi besar. Jadi mandi wajib itu bisa disebut juga mandi besar anak-anak ya. Mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh dari rambut sampai kaki. Jadi airnya dialirkan dari atas, mulai dari atas, dari rambut sampai ujung kaki, semuanya harus terkena air. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyucikan diri dari hadas besar. Jadi mandi besar atau mandi wajib itu tadi ada niatnya, ya. Dan ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyucikan diri dari hadas besar. Apa hukum mandi besar? Mandi besar adalah hukumnya wajib. Jadi wajib anak-anak bagi perempuan setelah haidnya selesai, setelah selesai haid maka wajib mandi. Namanya mandi besar. Untuk anak laki-laki dan perempuan yang ihtilam, keluar air mani, mengeluarkan air mani juga wajib mandi, yaitu mandi besar tadi ya. Begitu. Itu ya anak-anak. Nah, sekarang ini hikmah. Hikmah bersuci setelah haid. 1. Mencerminkan keimanan seseorang. 2. Terhindar dari segala macam penyakit. Terhindar dari segala macam penyakit karena banyak sumber penyakit yang berasal dari kuman atau kotoran. Ya. Yang berasal dari kemaluan tadi ya. Misalnya apa? Pipis. Pipis itu kan mengeluarkan kotoran ya. Kalau tidak dibersihkan, nah itu akan menjadi sarang penyakit. Nah, setelah haid juga begitu. Setelah haid, kalau tidak dibersihkan kan itu kotoran ya. Kalau tidak dibersihkan akan menimbulkan penyakit. Kemudian yang ketiga, menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Jadi setelah kita suci, mandi besar, suci, maka kita bisa melaksanakan ibadah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, memiliki wajah yang bersinar saat dibangkitkan dari kubur bagi orang yang senantiasa menjaga wudhu. Kemudian yang kelima, dengan senantiasa bersuci kita akan merasakan kenyamanan dalam hidup. Baiklah anak-anak, demikian materi dari Bu Guru. Semoga bermanfaat bagi anak-anak nanti yang mungkin kurang paham apa yang disampaikan oleh Bu Guru, bisa kalian lihat di buku paket fikih halaman 4-9 ya. Nanti kalian bisa baca kembali, kemudian
Yang pokok-pokok diberi garis atau digaris bawahi dengan ballpoint atau stabilo juga boleh. Supaya apa? Untuk mempermudah kalian belajar. Oke anak-anak, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan soal yang diberikan Bu Guru. Soal dikerjakan di buku tulis Wiki. Tulis jawabannya saja ya. Jika sudah selesai tugas dikirim ke Bu Guru akan dimasukkan nilai. Oke, selamat mengerjakan. Semoga sukses. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.